warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Bu Juwita, Bu Imas, Bu Rima selaku guru PKK di kelas saya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan waktu untuk penambahan penilaian dari Sultan Nafi Al-Farisi. Nah, jadi di sini saya membuat produk yaitu Risol Mayo Moms. Nah, jadi di sini kita akan presentasi tentang produk Risol Mayo Moms. Oke. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Sultan Nafi Al-Farisi. Saya dari PPLG 121. Selanjutnya di sini ada lanjut ke halaman define problem. Nah, define problem dari si produk yang telah kita buat yaitu Risol Mayo Moms. Jadi produk ini, problemnya dari produk ini masih banyak yang belum memanfaatkan platform online, karena sekarang itu kita udah mulai masuk ke era digital. Seharusnya dengan kita menjual di media sosial itu bakal lebih menarik perhatian para pembeli. Nah, jadi kita juga lebih mudah dan lebih menggampangkan kita untuk menjual dan mempromosikan dari produk yang telah kita jual. Oke, selanjutnya di sini ada deskripsi produk. Jadi dari deskripsi produk Risol Mayo Moms ini adalah cemilannya gurih yang dibuat dari kulit risol tipis dan renyah, berisi campuran daging asap, telur rebus, dan saus mayones yang lembut dan bakal lumer di mulut. Nah, produk ini juga dibuat secara homemade atau kita buat di rumah dengan bahan-bahan yang masih segar dan tanpa pengawet. Nah, selain rasa original, di sini juga kita jual beberapa rasa seperti spicy mayo, smoked beef, dan chicken mayo. Ya, pokoknya kita jual menyesuaikan dengan selera konsumen yang di era sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk ke empathy mapping atau respon dari si pembeli. Nah, yang pertama ada aspek think and feel. Nah, di think and feel ini ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa respon juga. Nah, di sini pertanyaan pertama, menurut kamu apa sih yang bikin orang tertarik sama makanan seperti Risol Mayo Moms? Nah, jadi di respon yang pertama ini jawabannya rasanya gurih dan lembut. Cocoklah buat semua kalangan, mau kalangan muda, kalangan dewasa, atau kalangan yang masih anak-anak juga masih bisa. Nah, selanjutnya di sini ada respon yang kedua, rasanya enak, mayonya creamy banget. Selanjutnya ada respon yang ketiga, enak dan beda dari risol biasanya. Nah, itu kita harus, dengan penjualan itu kita harus memiliki marketing yang berbeda-beda, karena itu bakal menjadi respon-respon dari si pembeli, dan pembeli juga akan balik lagi ke kita gitu. Dan selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang kamu rasain saat membeli atau makan Risol Mayo Moms? Nah, si respon yang pertama jawabannya senang karena rasanya enak dan bikin lagi. Respon yang kedua, nikmat dan kenyang walau satu pieces. Respon yang ketiga, senang apalagi kalau masih hangat, karena makanan yang hangat itu bakal lebih enak, dan apalagi kalau risol mayo. Nah, risol mayo ini bakal lebih lumer lah ibaratnya si mayonya itu, jadi bakal lebih enak dan berbeda dari yang lain. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kalau kamu lihat makanan lokal dikemas modern seperti Risol Mayo Moms, kamu tertarik gak? Terus dari respon yang pertama, tertarik karena tampilannya lebih kekinian. Respon yang kedua, sangat tertarik, terlihat lebih bersih dan estetik. Respon yang ketiga, tertarik banget, cocok buat anak muda. Nah, karena sekarang di era Gen Z, jadi seharusnya kita membuat sebuah kemasan yang lebih menarik dan bisa membawa si konsumen jadinya lebih tertarik pada produk kita. Oke, selanjutnya ke empathy mapping, respon yang kedua. Nah, di sini ada aspek hair. Nah, di aspek hair ini ada beberapa pertanyaan dan beberapa respon juga, sama seperti di halaman sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama,
Moms gak? Enak atau lagi hits gak? Respon yang pertama, iya pernah, katanya enak banget. Respon yang kedua, pernah lihat di sosmed. Respon yang ketiga, sering dengar dari teman. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Biasanya kamu dengar info tentang makanan ini dari mana? Nah, respon yang pertama, teman. Respon yang kedua, Instagram dan TikTok, media sosial. Respon yang ketiga, teman dan keluarga. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang sering kamu dengar tentang kualitas risol mayo mom? Respon yang pertama, rasanya creamy dan gurih. Respon yang kedua, enak dan cocok buat dicemil. Respon yang ketiga, sering dibilang enak dan affordable. Selanjutnya ke empathy mapping respon yang ketiga, yaitu aspek say and do. Nah, di sini juga sama, ada beberapa pertanyaan dan beberapa respon sama seperti halaman sebelumnya. Jadi pertanyaan pertama, apa yang biasanya orang bilang setelah nyoba risol mayo moms? Nah, di sini jawaban dari konsumennya itu yang pertama bilang enak dan nagih. Nah, jawaban dari yang kedua bilang ukurannya pas dan mayonya juga nggak bikin enak. Respon yang ketiga bilang cocok buat cemilan keluarga. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kamu biasanya ngapain setelah beli atau nyoba produknya? Nah, di sini respon yang pertama, dia pengen beli lagi karena emang dia tuh cocok di mulut. Dan yang kedua, dia langsung merekomendasikan ke teman-temannya dan menyebarkan promosi di sosmed. Terus selanjutnya respon yang ketiga, merekomendasikan ke keluarga. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi pertanyaan yang ketiga. Apa kebiasaan kamu waktu mau beli cemilan seperti risol? Ya, respon yang pertama, cari harga yang terjangkau. Respon yang kedua, cek review di media sosial. Respon yang ketiga, beli di penjual yang udah dipercaya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman empathy mapping respon yang keempat, yaitu aspeknya yaitu C. Nah, di sini juga sama ada beberapa pertanyaan dan beberapa respon. Pertanyaan pertama, apa yang kamu lihat tentang risol mayo mom di sekitarmu? Respon yang pertama, sering lihat dijual di warung dan di stand kecil. Respon yang kedua, lihat banyak muncul di FYP. Respon yang ketiga, lihat tetangga sering beli. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, apa yang biasanya menarik perhatian kamu di produk ini? Respon yang pertama, kemasannya rapih banget. Respon yang kedua, tampilannya bikin pengen nyoba lagi. Respon yang ketiga, itu ukuran risolnya pas, enggak kecil banget, enggak gede banget. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu lihat dibandingkan dengan risol lain? Respon yang pertama, lebih terlihat creamy. Respon yang kedua, lebih tebal kulitnya. Respon yang ketiga, isinya lebih banyak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya, empathy mapping respon dari aspek fine. Nah, ini juga sama ada beberapa pertanyaan dan beberapa respon. Pertanyaan pertama, apa yang bikin kamu ragu untuk atau kurang suka dari risol mayo moms? Dan di sini ada beberapa respon, kadang mayonya terlalu creamy. Respon yang kedua, takut cepat lembek kalau disimpan lama-lama. Respon yang ketiga, harganya sedikit lebih mahal dari risol biasa. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, pengalaman kurang nyaman yang pernah kamu alami. Respon yang pertama, pernah dapat satu yang kurang renyah. Respon yang kedua, pengirimannya lama, bikin risolnya nggak fresh. Respon yang ketiga, isinya nggak selalu konsisten banyak. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa kendala kamu saat mau beli produk ini? Respon yang pertama, stok suka habis. Respon yang kedua, lokasi penjualan yang jauh. Respon yang ketiga, nggak selalu ada promo. Nah, selanjutnya kita ke halaman empathy mapping respon yang kelima. Aspeknya yaitu geng. Pertanyaannya, apa keuntungan yang kamu rasakan saat membeli risol mayo moms? Respon yang pertama, praktis, tinggal digoreng. Respon kedua, rasanya enak dan creamy. Respon yang ketiga, cocok cemilan keluarga. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apa hal positif yang bikin kamu pengen beli lagi? Respon yang pertama, harganya masih terjangkau. Respon yang kedua, kualitas rasanya konsisten. Respon yang ketiga, isinya banyak dan puas. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan kamu ke depannya dari produk ini? Dari pertanyaan tersebut, dari respon yang pertama yaitu varian rasanya lebih banyak. Respon yang kedua, ada promo lebih sering.
Respon yang ketiga, packagingnya lebih menarik. Mungkin cukup sekian dari penjelasan presentasi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.